anak-anak, kaum remaja, orang-orang muda, saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan dalam perjalanannya dari Mataloko ke arah timur untuk mendapatkan tempat yang cocok untuk membangun sebuah gereja, Pater Joseph Ethel yang waktu itu ditugaskan untuk menangani misi di wilayah Nagekeo, akhirnya berhenti di Raja. Dibantu oleh pemimpin saat itu, seorang Hamente seperti camat sekarang, Pater Ethel akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah gereja dan pastoran di Raja sebagai pusat dari sebuah paroki pertama di wilayah Nagekeo. Keputusan penting ini dicatat dalam surat kabar Bintang Timur, edisi November 1925 sebagai berikut. Pada kaki Gunung Raja, sekitar 750 meter di atas permukaan laut, akan dibuka satu rumah pastoran dan gereja baru. Maka gereja dan segala kampung mendapat perlindungan Santo Yosef. Haraplah Santo Yosef mendidik bangsa ini seperti dia memelihara anaknya juga. Sudah waktu itu Raja masuk koran. Kita harapkan Raja tetap masuk koran atau masuk berbagai media, tetapi untuk hal-hal yang baik. Haraplah Santo Yosef mendidik bangsa ini seperti dia memelihara anaknya juga. Hari ini adalah hari penuh syukur, sebab dalam kasih-Nya yang tanpa batas, Tuhan dengan perantaraan Santo Yosef telah dan selalu mendidik dan menuntun umat di sini, seperti Santo Yosef memelihara Yesus Sang Putra. Dari pengalaman kita dalam keluarga, di sekolah, dalam gereja, di tengah masyarakat, kita tahu cara paling efektif dalam pendidikan adalah melalui kesaksian dan contoh hidup. Kalau orang tua melarang anak untuk mabuk, tetapi kalau anak lihat bapaknya pulang setiap malam dalam keadaan mabuk, pendidikan itu sangat sulit. Kalau orang tua menyuruh anak ke gereja pada hari Minggu, tetapi mereka selalu menemukan alasan untuk tidak ke gereja, pendidikan itu tidak jalan. Dengan kesaksian hidupnya, Santo Yosef telah memelihara dan mendidik Yesus. Demikian pula, sambil menatap Santo Yosef, melihat hidupnya dan memperhatikan kepribadiannya, kita pun mengalami pendidikan Tuhan. Kalau kita membolak-balik kitab suci, sebenarnya tidak banyak yang dituturkan kitab suci tentang Santo Yosef. Dan salah satu dari sedikit perikop adalah yang kita bacakan hari ini. Dan dari bacaan Injil hari ini, kita dapat menemukan 3 kebajikan utama dari Santo Yosef. Pertama, Yosef adalah seorang yang adil. Teks yang kita dengar tadi menggunakan kata tulus. Bahasa Yunaninya dikaios, artinya adil. Artinya orang yang mempertimbangkan banyak hal, banyak aspek. Ketulusan, keadilan berarti melihat satu persoalan dari banyak aspek sebelum mengambil keputusan. Yosef sadar akan apa yang menjadi haknya sebagai seorang calon suami yang mengetahui bahwa calon istrinya sudah hamil dan bahwa dia bukanlah anak dari bayi yang dikandung itu. Yosef punya hak untuk menceraikan Maria. Tidak hanya itu, dia mempunyai hak pula untuk menyampaikannya kepada publik dan orang nanti akan menjatuhkan hukuman mati bagi Maria dengan merajamnya atau sekurang-kurangnya mengucilkannya dari pergaulan masyarakat sehingga Maria dan anak yang bakal dilahirkannya mendapat aib yang tidak terhapuskan dari pandangan dan ingatan masyarakat.
Yosef punya hak untuk itu. Namun, dari rasa keadilan dan ketulusannya, ada sesuatu yang dibisikkan kepada Yosef. Dia memang menggunakan haknya untuk meninggalkan Maria, tetapi dia mau melakukannya itu secara diam-diam. Tidak perlu semua orang tahu apa yang menjadi persoalannya dengan Maria. Ini masalah pribadi. Dan ketika sedang mempertimbangkan hal ini, Yosef mendengar suara Tuhan dan membatalkan rencananya, dan akhirnya mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Menyelesaikan masalah pribadi secara pribadi, tanpa harus mengumandangkannya ke segala penjuru, tanpa menuliskannya di media sosial. Itulah pelajaran yang disampaikan Yosef yang tulus dan adil itu. Menyelesaikan masalah pribadi secara pribadi. Yang kedua, Yosef adalah orang yang ambil waktu yang cukup untuk membuat pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Dalam Injil Matius, Injil yang paling banyak berbicara tentang Yosef, disebutkan bahwa Yosef bermimpi sebanyak 4 kali. Kalau ada yang tidur tanpa mimpi, bisa minta doa bantuan dari Santo Yosef. Sebelum mengambil keputusan mengambil Maria sebagai istri, saat disuruh mengungsi ke Mesir, dan saat di Mesir dalam mimpinya, Yosef diperintahkan untuk pulang ke Israel. Dan terakhir, waktu sudah kembali ke tanah air, Yosef mendapat petunjuk dalam mimpi agar membawa keluarganya ke Galilea. Yosef tidak mengambil keputusan-keputusan penting secara tergesa-gesa. Dalam kebijaksanaan orang Yahudi, mimpi adalah kesempatan istimewa orang mendapat petunjuk dari Tuhan. Yosef tidur dan bermimpi. Dia mempertimbangkan sebuah persoalan, membawanya dalam doa, dan membiarkan Tuhan membisikkan kepadanya apa yang paling baik. Dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, di tempat kerja, dalam masyarakat dan gereja, sering terjadi konflik karena orang mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Kita gampang sekali melukai pasangan hidup kita, mencederai ikatan kekerabatan, merenggangkan tali persaudaraan, dan menggoyahkan bangunan persahabatan karena tindakan yang diambil dan kata-kata yang disampaikan tanpa pikir panjang saat orang masih terlampau dikuasai oleh emosi. Santo Yosef mendidik kita dengan contoh kesabaran dan ambil waktu untuk berpikir. Ketiga, Santo Yosef adalah seorang yang mempersembahkan seluruh dirinya untuk keluarganya. Bayangkan, sebuah pergulatan batin yang dikisahkan secara ringkas dalam bacaan Injil hari ini. Tidak mudah ambil keputusan dalam situasi seperti itu. Namun, dalam kepercayaan penuh bahwa Tuhan pasti menuntunnya pada jalan yang benar, dia mengambil keputusan untuk menerima Maria dan Yesus, dan konsisten dengan keputusan itu. Mengambil keputusan dan menghidupinya secara konsisten. Paus Fransiskus dalam sebuah suratnya yang berjudul Patris Corde, dari hati kebapaan, yang terbit pada tahun 2020 pada peringatan 150 tahun penobatan Santo Yosef sebagai pelindung gereja. Paus Fransiskus menulis antara lain sebagai berikut. Santo Yosef menerima Maria tanpa syarat dalam kerendahan hati. Saat ini, di dunia kita, di mana kekerasan psikologis, verbal, dan fisik terhadap perempuan begitu nyata, Yosef tampil sebagai sosok yang penuh hormat dan peka. Ia mengambil keputusan untuk melindungi nama baik Maria
martabatnya, dan nyawanya. Dan Yosef konsisten dengan keputusannya, tetap setia terhadap Maria dan Yesus, menjadi pelindung mereka yang penuh perhatian dan kelembutan. Apa yang dikatakan Paus Fransiskus tepat pula untuk situasi kita di sini, di keuskupan kita, juga di kefikepan kita ini. Kehidupan kita ditandai oleh semakin meningkatnya berbagai bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Berdasarkan informasi, di kabupaten kita, sama dengan di kefikepan kita, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dari 22 kasus pada tahun 2024 menjadi 44 kasus pada tahun 2025. Ini kasus-kasus yang dilaporkan. Kita dapat menduga ada jauh lebih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Peningkatan jumlah ini menyebabkan orang menyebut kondisi kita sebagai kondisi darurat. Santo Yosef mendidik kita dengan teladannya, dengan menjadi suami yang setia dan bapa yang penuh kasih. Untuk mengikuti teladan ini, keuskupan kita mengajak kita semua untuk terlibat dalam gerakan KUB Peduli Ibu Hamil, gerakan KUB Ramah Anak, dan gerakan orang tua peduli anak usia dini. Sebagai paroki tertua di kefikepan ini, paroki yang berpelindungkan Santo Yosef, paroki raja ini mesti menjadi yang terdepan dalam gerakan-gerakan ini, memberi rasa aman dan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yosef, suami Maria dan Bapa Piara Yesus telah dan terus melindungi paroki ini dalam ziarahnya dan tetap menjadi inspirasi bagi kita dalam meneruskan penulisan sejarah paroki ini ke depannya. Santo Yosef bekerja dalam diam untuk keluarga dan masyarakatnya. Paroki kita ini pun hidup dari kerja keras dan korban banyak orang yang seperti Santo Yosef bekerja dalam diam, memberi tanpa pamrih. Mereka yang beriman dengan tulus, sebagaimana Abraham yang tetap berharap kendati tidak ada dasar untuk berharap, seperti ditulis dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Dalam bacaan kedua hari ini. Kesederhanaan Santo Yosef telah menjadi inspirasi kita untuk bekerja sama membangun kehidupan iman di paroki ini. Juga untuk merehabilitasi gedung gereja paroki ini menjadi sebuah gedung yang amat indah. Dari kesederhanaan kita sebagai petani sawit, sebagai petani sawah, sebagai penanam kacang, peternak, papa dan mama lele, sebagai pegawai, sebagai tukang, kita telah rela bekerja sama untuk membangun iman umat di paroki ini dan membangun gedung gereja ini, merehabilitasinya. Kita syukuri penyertaan Tuhan dalam sejarah paroki ini. Untuk karya dan dedikasi para imam, pastor paroki dan pastor vikaris yang pernah berkarya di sini, para suster dan semua yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk pembangunan iman di paroki ini. Untuk selanjutnya, kita mohonkan berkat Tuhan dan perlindungan Santo Yosef, agar seperti yang ditulis dalam berita tadi pada tahun 1925, Santo Yosef terus mendidik kita, menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita berkembang menjadi paroki yang semakin membuahkan iman dalam karya-karya nyata, dan terutama menjadi paroki yang terus melindungi kaum perempuan dan ramah terhadap anak-anak.
Tuhan memberkati kita.